waktu yang atas fasilitasinya di dalam coaching 7 ini. Ya, coaching malam ini adalah sebetulnya kalau seandainya Bapak Ibu coaching pagi tadi juga nggak tenang, ya. Ya, karena deadline mengumpulkan tugas. Ya. Nah, kalau malam ini ya tenang lah gitu ya. Dan ada beberapa penekanan-penekanan untuk adik-adik setelah saya mempelajarinya. Yang pertama tadi soal waktu, karena saya ada kegiatan jam 2, diupayakan sebelum Jumat sudah selesai semua, sehingga saya berharap semoga mentornya siap semua pagi. Kemudian bagaimana presentasinya? Ya, presentasinya adalah sama dengan yang lalu. Yang sekarang adalah menunjukkan bukti fisik dari kegiatan per kegiatan. Kemudian nanti ada salah satu tahapan inti, Bapak Ibu, untuk menjelaskan gitu ya. Dengan saya melaksanakan ini, nilai yang saya rasakan, yang saya dapatkan, akuntabilitas, dijelaskan sedikit nasionalismenya, kemudian etikanya, kemudian komitmen mutunya, dan anti korupsi. Saya berharap adik-adik jangan lihat catatan ketika adik-adik menjelaskan keterkaitan aneka terhadap apa yang saya lakukan. Terhadap kegiatan inti itu sangat erat hubungannya dengan aneka. Itu jangan lihat catatan. Kalau kita lihat catatan berarti kita belum terinternalisasi. Jadi ngomongnya mengalir saja. Ya, saya berharap makin banyak digali anekanya, berarti Bapak dan Ibu makin paham. Karena saya ingat sekali Bu Kaban menjelaskan ya sama adik Bapak Ibu semuanya, dan saya menangkap gitu ya. Maunya Bu Kaban adalah ketika kamu melakukan sesuatu hubungkan dengan aneka tanpa melihat catatan dan kamu bisa terinternalisasi gitu. Misalnya penyuluhan gitu ya. Nah, ada rasa tanggung jawab, ada akuntabilitas di situ, ada komitmen mutu, meningkatkan pengetahuan, kan? Ada etika di dalam menyampaikan penyuluhan. Kemudian ada nasionalisme, siapa saja saya suluh tanpa melihat latar belakangnya, kan? Nah, kemudian anti korupsi, saya tidak mengharapkan diberi uang dengan penyuluhan itu, gitu ya. Nah, itu yang diharapkan. Saya berharap adik-adik besok bisa menjelaskan itu dari satu tahap yang paling penting, yang paling inti menurut adik-adik. Ya, jangan pas konsultasi dengan mentor terus adik-adik jelaskan anekanya, jangan di kegiatan intinya. Jadi salah satu tahapan ketika Bu Kaban melihat bukti fisiknya lengkap, kemudian mampu menginternalisasi aneka dengan kegiatan-kegiatan itu, paling sudah nggak usah nanya lagi. Gitu. Itu harapan saya, dan Kaban juga seperti itu mestinya. Ya, karena kemarin adik-adik sudah, dan adik-adik jelaskan ketika nambah kegiatan, nambah tahapan, gitu dijelaskan. Ya, kendalanya dijelaskan. Ya. Pada saat ini ada kendala, nggak bisa ngumpulin siswa, gitu. Tapi karena nilai tanggung jawab, nilai kepedulian, gitu ya. Ya, sehingga
bagaimana saya berupaya berkomunikasi dengan orang tuanya, sehingga adik-adik mau datang ke sekolah. Pokoknya itulah komunikasi kita, bahwa apa yang kita lakukan ini berdasarkan oleh sebuah nilai-nilai. Oke, sebelum kemarin ada teman-teman kita yang belum memaparkan PowerPoint-nya gitu ya. Ya, pada malam hari ini Zoom ini adalah tuntutan ya. Sebetulnya jujur saya nggak mau masuk malam ini. Tapi Lan menuntut kita harus Zoom. Terus yang kedua mungkin ada beberapa hal sih yang harus saya sampaikan gitu ya. Yang awal ini tadi yang menurut saya penting. Gitu ya. Nah, adalah manfaatnya bagaimanapun kita ketemuan ya. Tidak-tidaknya di grup ini ketemu lagi. Gitu ya. Ya, oke. Ya, sebelum ada teman-teman yang memaparkan PowerPoint-nya, yang jelas ini sudah net semua karena sudah di-upload di Collabjar. Ada yang perlu ditanyakan? Bapak Ibu silakan. Kira-kira penutupan Latsar ini kapan Pak ya, harinya Pak? Kalau penutupan Donggala Pak yang menentukan, panitia Donggala. Ya. Siap-siap Pak. Iya. Udah nggak sabar Pak Imam. Iya, biasanya kalau habis ujian rekapitulasi nilai itu 2 hari. Oh, Biasanya. Ya, soalnya biar belum tapi kan dulu. sistem ya, rekap itu kan nilai udah biasa verifikasi kan, siapa yang belum masukkan nilai, WI mana gitu ya. Itu terus evaluasi akademik semua, segala macam, sikap perilaku, pengembangan kompetensi teknis, sudah semuanya. Tadi diserahkan siapa pengembangan kompetensi teknisnya? Pak Indro. Ketua angkatan Pak. Ketua angkatan yang koordinir. Oh, ketua angkatan. Oh, kalau kita kan Pak Rahmat ya. Besok yang dampingi. Pak Rahmat yang koordinir ya. Pokoknya evaluator 4 itu, Pak Rahmat, Pak Anca, Pak Rizky, dengan siapa satunya? Ya, semua berperan dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Bu Anissa, sehat-sehat Bu Anissa? Masih sakit, Pak. Masih sakit ya? Iya. Oke, aduh, banyak istirahat berarti ya? Ya, oke. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Kalau nggak ada, kalau Ibu Anissa bisa nggak nge-share PowerPoint-nya malah sekarang? Tapi kalau sakit jangan dipaksa. Sakit Mas Yan. Mau presentasi malam ini, Pak. Tidak dilihat saja, dilihat. Dilihat saja, Pak. Iya. Tapi kalau nggak kuat jangan sih. Tapi kalau masih kuat ya silakan, mau dilihat aja. Enggak, karena Bu Anissa sakit makanya saya dulukan supaya habis ini Bu Anissa bisa istirahat. Kan ini sudah di setor di Collabjar ini ya. Mulai dari awal Bu Anissa. Tunggu, Pak. Iya. Oh, Pak, saya tidak buka lewat PPT soalnya PowerPoint-nya lagi ngadat. Hmm. Aduh.
Kalau untuk presentasi yang PowerPoint saja, yang enggak nanti besok, yang PowerPoint aja, jangan yang PDF supaya kalau PDF agak susah ya, di scroll itu agak susah. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, laporan upaya meningkatkan minat membaca siswa. Oke, lanjut di bawahnya lagi, ke bawah lagi. Di judul, isu ini nggak usah dibaca ya. Lanjut. Langsung ke kegiatan. Oke, ini masih ini ya, 4 tahap. Nah, ini yang kegiatan tadi itu nggak usah dibaca, langsung digambar sini ya. Yang langsung dokumentasi dokumentasi, kegiatan Pak. 1. Ya, itu yang di atasnya nggak usah dibaca lagi. Ya, langsung yang pertama menyiapkan ini yang nggak dokumentasi nih. Menyiapkan konsep rancangan yang diajukan, ya. Ya. Ya, menyiapkan ini, kemudian yang kedua menyampaikan konsep kegiatan yang dilakukan. Nah, kemudian meminta arahan ini ada dilampirkan kan ini di lampiran 1? Ada, Pak. Oke, ini jadi bukti fisik, ini meminta arahan dan persetujuan, mencatat masukan atau saran dari mentor. Bukti fisiknya dalam foto ini, dalam gambar ini, dan dilampirkan di lampiran 1. Begitu. Penyajiannya seperti itu. Oke, langsung ke kegiatan 2, membuat SK tim kerja. Nah, langsung ke bukti fisiknya. Ya. Ya, menentukan nama-nama anggota tim bersama mentor, merancang dan membuat SK tim, dan ini adalah SK timnya terdapat disajikan pada lampiran 1, dan ini rapatnya. Ini rapatnya ada absennya enggak? Pak. Bertemu tim dan menjelaskan tugas ini. Masih bertemu tim, Pak. Ada absennya enggak? Untuk bertemu timnya tidak ada, tapi di rapatnya ada, Pak. Ya, ya udah nanti besok terserah sarannya Mukaban aja, misalnya ditanya apa? Ada absennya enggak gitu ya. Iya, Nanti Pak. kami upayakan Bu gitu. Kemarin karena pertemuan tim saya pikir enggak perlu absen. Kalau Mukaban meminta kami akan siapkan gitu. Karena memang betul saya lakukan gitu ya. Ya, Pak. Oke, yang ketiga sekarang Rapat tim membahas pembuatan pojok literasi. Rapat tim membuat. Pertama, penentuan lokasi dan jadwal pelaksanaan rapat bersama kepala sekolah, pembuatan undangan rapat, berita acara serta daftar hadir, penyebaran undangan rapat tim, dan pelaksanaan rapat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ada juga beberapa dokumentasi, Pak, yang ada di lampiran, tapi saya tidak masukkan di apa namanya ini? Di dalam PowerPoint-nya, Pak. di pembahasan. Oh iya, enggak apa-apa. Iya. Ada absennya kalau ini rapatnya ini. Iya, ini Pak. Okay. Absennya, notulen rapatnya dengan berita acara rapat tim. Ya. Ini di lampiran ya. Iya, Pak. Pokoknya kalau ada foto kemudian dilampirkan juga disebutkan. Kegiatan 4, pembuatan kuesioner, buku kunjungan, dan jadwal piket pojok literasi. Oke. Dokumentasinya, kuesionernya, buku kunjungan pojok literasinya, penggandaan kuesioner, dan jadwal piket pojok literasi kelas 5. Oke. Jadi kuesionernya yang dilampirkan ada yang kosong, ada yang isi. Iya, ada yang kosong, ada yang sudah diisi oleh siswa, Pak. Iya, oke. Ya, jadi ada yang kosong, terus ada yang diisi oleh siswa sampel. Di lampirannya, Pak, nanti. Iya, oke. Ya. Oke.
Di kegiatan 5, pembuatan pojok pojok literasi literasi dan dan pohon pohon literasi. literasi. Pertama, mengambil referensi dari internet, ya, pohon literasi dengan pojok literasinya, Pak. Terus membersihkan pojok kelas yang akan digunakan, alat dan bahan yang akan digunakan membuat pojok literasi, berbagai macam buku bacaan. Ini Pak, kegiatan membuat pojok literasinya satu saja. Pada saat menempelkan rumput di dinding, salah satu gambarnya saja saya taruh, Pak. Terus Ada dengan di hasil lampiran ada dekorasi, enggak dilampirkan gambar yang lainnya? ada, Pak. Oh ya. Iya, di lampiran ada. Dan hasil dekorasi pojok literasinya ada ini, Pak. Oke. Ya, oke. Kegiatan ke-6, pemanfaatan pojok Pemanfaatan. literasi kelas. Pertama, mendampingi siswa membaca selama 15 menit. Yang kedua, siswa membuat ringkasan. Dan siswa menceritakan kembali isi cerita buku yang telah dibaca. Yang ketiga, menempelkan stiker not daun pada pohon literasi. Yang keempat itu, yang kelima ini mengisi buku kunjungan, Pak. Itu yang nempel stiker not itu apa Iya, Pak. isinya yang ditempelkan? Nama dengan judul buku yang mereka baca, Pak. Ya, bahwa dia telah berkunjung di tempat ini ya. Iya. Oke. Ya, nama dengan apa? Nama dan judul buku yang mereka baca, Pak. Ya, oke. Karena mereka kan sudah membuat ringkasan dan menceritakan kembali isi cerita dari buku yang mereka baca, Pak. Iya, oke. Kegiatan ke-7 itu evaluasi. Pertama, membagikan kuesioner, terus pengisian kuesioner, pembuatan tabel nilai kuesioner, memeriksa hasil pengisian kuesioner, dan pemberian reward, Pak. Oke, jadi banyak kegiatannya 7 ya. Iya. Jadinya 7 karena untuk memenuhi jadwal itu ya. Iya. Ya, cukup Dan padat. hasil kuesionernya di lampiran, Pak. Iya. Yang rekapnya tadi kan? Iya. Iya. Iya, oke. Itulah teman-teman kesimpulan, coba efektivitas gagasan dan gagasan isu yang timbul adalah upaya meningkatkan minat membaca siswa SDN 13 Banawa khususnya di kelas 5 di masa pandemi COVID melalui pemanfaatan pojok literasi. Dengan gagasan ini permasalahan yang ada bisa diselesaikan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar dalam waktu yang lama. Cukup mengubah suasana pembelajaran di dalam kelas, khususnya menyiapkan wadah yang lebih nyaman dalam membaca buku dan melakukan gerakan literasi di kelas melalui pemanfaatan pojok literasi kelas. Realisasi pelaksanaan tahapan. Pelaksanaan tiap tahapan semua kegiatan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam setiap tahapannya, melakukan konsultasi terhadap mentor, sebagai bentuk laporan dan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Penerapan nilai-nilai dasar ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab telah dilaksanakan. Manfaat bagi unit kerja. Ini Pak kayaknya kurang lengkap juga saya taruh, Pak, kesimpulannya. Dengan yang asli. Kata kunci kesimpulan adalah telah melaksanakan ini, melaksanakan seluruh kegiatan itu yang didasari oleh nilai-nilai, intinya itu ya, intinya. Nah, kalau toh dinarasikan seperti ini ya silahkan saja, tapi intinya disebutkan bahwa kegiatan ini setelah terlaksana semuanya 100%,
di dalam pelaksanaannya, di dalam setiap pelaksanaannya didasari oleh nilai-nilai aneka, gitu ya, nilai-nilai profesi ASN. Oke. Ya, Pak. Rencana tindak lanjutnya membuat pojok literasi bukan hanya di kelas 5, membuat taman literasi di sekolah, membuat perpustakaan keliling ke rumah-rumah siswa. Jika terjadi pembelajaran luring, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Ini tindak lanjutnya ya, oke. Ya, oke. Itulah ya teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Ini dengan bukti-bukti fisik yang lengkap. Ya, adik-adik tinggal menjelaskan gambar-gambar ini dengan kata kunci yang. Oh iya, nanti Bu Anissa salah satu tahapannya nanti dijelaskan dikaitkan dengan aneka ya. Semua Enggak, aneka salah satu tahapan. Yang itu bagus tadi itu yang mendampingi siswa selama 15 menit, Pak, boleh? iya, boleh itu. Itu ada komitmen mutu, ada etika ya di dalamnya kalau mendampingi. Ada nasionalisme tanpa membedakan. Kemudian ada akuntabilitas ya, tanggung jawab untuk kasih pintar anak-anak, ya anti korupsi dengan jam tambahan literasi tidak memungut bayaran gitu ya, tidak punya pikiran itu, di anti korupsinya ya. Begitu penjelasannya nanti ya, kurang lebih Jadi seperti berarti itu. tidak boleh lihat catatan begitu, Pak? Jangan lihat catatan ya, kayak Bapak ini tadi misalnya mendampingi siswa 15 menit, membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Yang saya rasakan dari apa yang saya lakukan, yang pertama adalah akuntabilitas. Saya merasa bertanggung jawab dengan anak didik saya untuk menambah pengetahuan umum ya, selain pengetahuan utama yang ada di sekolah. Saya merasakan sebuah nasionalisme di sini karena saya tidak membedakan dia anak siapa, dia dari mana. Ya, saya menerapkan etika dalam mendampingi anak-anak. Saya ngomong sopan dan santun karena guru adalah diteladani oleh siswa, sehingga saya harus bicara dengan sopan dan santun sehingga anak-anak juga bisa menirukan sopan santun. Saya rasakan ada komitmen mutu di sini. Kenapa komitmen mutu? Karena anak-anak yang tadinya tidak tahu dengan pengetahuan-pengetahuan umum, cerita-cerita yang memotivasi, akhirnya jadi tahu, meningkatkan kualitas siswa. Dan yang terakhir anti korupsi, saya membuat kegiatan ini tanpa pamrih. Ya, saya tidak mengharapkan imbalan apapun dari anak-anak. Itulah maksudnya, ini hanya dasar contoh, nanti adik-adik juga bisa mengembangkan sendiri. Ya, kalau bisa 5-5-nya, ya, aneka itu, ya, di kegiatan apa gitu ya. Ya, Pak. Oke. Jadi salah satu tahapan. Oke. Ya, salah satu tahapan. Iya, tadi kan Bu Anissa mau mendampingi siswa membaca 15 menit sebelum pembelajaran, yaitu dikaitkan dengan aneka. Ya, supaya Bu Kaban nggak nanya lagi kan, lalu begitu. Kalau adik-adik sudah bisa menjelaskan keterkaitan aneka dengan rancangan, nah sudah, Bu Kaban nggak tanya lagi, oh berarti sudah paham. Tapi kalau belum dijelaskan, Bu Kaban nanya. Nah, bedanya dengan dulu, kalau dulu Bapak Ibu masih mengangan-angan, tapi kalau sekarang bahasanya, apa yang saya rasakan dengan kegiatan ini, oh ternyata ada nilai A, nilai N, gitu ya. Yang saya rasakan dari kegiatan yang saya lakukan ini, membimbing peserta membaca 15 menit sebelum pembelajaran ini yang saya rasakan keterkaitannya dengan aneka. Gitu.
Ya, ya pengalaman tadi adik-adik banyak ini adik-adik yang kurang tajam gitu loh, memberikan keterkaitan antara aneka dengan apa yang dia lakukan tuh rata-ratanya. Oh, yang paling dominan yang saya rasakan akuntabilitas. Cuman itu, jadi saya gergeten tadi itu. Kenapa ini adik-adik cuman itu? Harusnya itu aneka, kemudian dijelaskan seperti yang Bapak barusan jelaskan itu. Sehingga penguji itu, oh sudah paham dia aneka. Rata-rata tadi ya, makanya saya ini malam ini semangat juga ketemu adik-adik mau bilang ini. Dia bilang, yang saya rasakan itu dari kegiatan 1 sampai 5, akuntabilitas, Bu. Dia bilang gitu. Karena saya harus tanggung jawab, ini terus cerita yang terlalu jauh dengan aneka. Saya pikir enggak penting, yang penting aneka ini kita jelaskan kata kuncinya, inti-intinya, seperti yang saya contohkan tadi. Oke, bisa di stop share, Bu Anissa? Bisa, Pak. Ya, tetap di room ini Bu Anissa boleh bareng-bareng ya. Boleh bareng-bareng atau di off-kan videonya ya. Iya, Pak. Ya, istirahat. Ya, begitu kira-kira adik-adik saya berharap seperti itu. Misalnya Pak Rahman membuat media ini, hubungannya dengan akuntabilitas apa gitu. Saya rasakan ini gitu. Hubungannya dengan nasionalisme ini untuk semua siswa, nggak membedakan. Kemudian etika gitu, etika ini karena media itu sangat erat hubungannya dengan SOP, ya, peraturan-aturan itu kan etika juga. Karena Pak Rahman kan nggak ketemu sama peserta, misalnya itu yang dijelaskan misalnya. Nanti saya jelaskan Pak ketika proses keberlangsungan pembelajaran guide inquiry-nya. Oh iya, oke. Kalau pembelajaran ya ada etika. Intinya. Ya, kalau Bu Istia penyuluhan, Ibu Dwi nanti mungkin ya guru-guru pas belajar, Pak Imam juga pas tadi kemarin bilang di tahapan yang paling banyak itu mau dijelaskan. Ibu Silvi membaca ya, Pak Sultan tentunya upload data gitu ya. Oke. Ya, saya berharap malam ini di hafal-hafal memang gitu. Tahapan yang mana kita hubungan dengan aneka dan bahasanya, bahasa yang sudah kita lakukan, yang saya rasakan ketika saya mengerjakan ini muncul nilai ini gitu ya, bahasanya seperti itu. Mohon maaf ya Bapak tidak menggurui ini, Bapak berbagi ya. Saya yakin adik-adik paham semua, cuman kadang-kadang pas ujian itu ada gugupnya sedikit kan. Bapak. Apa yang sudah disiapkan lupa. Jadi lupa lagi, Pak. Manusiawi. Iya, manusiawi. Saya pun juga gitu kadang-kadang gergetan toh, tapi kalau saya yang diuji juga gugup. Aku simulasi saja sebutkan nilai-nilainya pertama supaya tidak gugup besok. Oke. Lanjut Bu Fatima, yang pertama soalnya ini kata kunci. Yang pertama bagus, akan membuat moodnya buka ban bagus. Kalau yang pertama jengkel, lanjut duluan. Ibu Fatima Sergio anunya. PowerPoint-nya. Iya, Pak. Iya, yang kemarin belum itu Bu Fatima, Ibu Dwi yang belum. Saya tunjukkan. Ya, langsung saja Pak. Iya, silakan. Ya sekarang karena Bu Fatima sehat, Ibu Fatima yang menjelaskan, nanti ada koreksi dari teman-teman. Ya, judulnya yang saya angkat sini meningkatkan kemampuan membaca siswa dengan metode SAS di kelas 2 SDN 26 Banawa. Isi yang saya angkat
rendahnya Langsung ke kegiatannya saja. Kalau ini Pak dibaca kegiatan Ya, aktualisasi. langsung ke kegiatan. Ya nggak apa-apa ini baca yang tadi 5 itu. Kegiatan aktualisasi saya ada 5 kegiatan. Yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP terlaksana dari tanggal 22 sampai 26 Juni. Kemudian kegiatan kedua, menerapkan metode SAS terlaksana dari tanggal 28 Juni sampai 6 Juli. Kemudian kegiatan ketiga, melaksanakan pembelajaran di luar kelas terlaksana dari tanggal 7 Juli sampai 14 Juli. Kemudian kegiatan keempat, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media gambar terlaksana di tanggal 15 sampai 24 Juli. Kemudian kegiatan 5 ada evaluasi dan penugasan siswa terlaksana di tanggal 26 sampai 27 Juli. Ini Pak dibaca. Langsung ke bukti fisiknya. Ya, langsung ini ya. Kayak Bu Anissa tadi. Oh, iya. Dokumentasi. Jadi gambarnya dijelaskan. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan 1 ada konsultasi dengan mentor, mempersiapkan silabus, membuat KI, KD dan tujuan pembelajaran. Oke, yang tadi itu gini, coba diulangi. Ya, jadi dari kegiatan 1 ini, pertama konsultasi dengan mentor, mempersiapkan silabus, membuat KIKD yang dari setiap tahapan ini ada bukti fisiknya berupa lembar persetujuan, tersedianya silabus, KIKD yang juga saya lampirkan di dalam laporan, begitu ya. Oke, lanjut. Langsung ke kegiatan ini, bukti fisik berikutnya. Membuat metode pembelajaran RPP, kemudian membuat langkah-langkah pembelajaran, juga ini bukti fisiknya, tersedianya RPP dan tersedianya langkah-langkah pembelajaran yang saya dapat dilihat pada lampiran. Juga dapat dilihat pada lampiran. Langsung ke kegiatan 2. Langsung yang bukti-bukti fisik saja. Kegiatan 2 di sini pertama membuat media pembelajaran dan tersedianya media pembelajaran, begitu Pak? Iya. Ya. Kemudian ada pembagian soal pretest dan tabel analisis pretest. Oke. Dan dapat terlihat di lampiran. Oke, lanjut. Kemudian di kegiatan kedua di sini ada proses pembelajaran SAS. Di sini gambar pertama yaitu guru dijelaskan begitu Pak? Iya. Guru menjelaskan, memberikan pembelajaran dengan menggunakan metode SAS. Ya? Iya. Oke, lanjut. Terus yang kedua. Kemudian siswa naik ke papan tulis untuk membaca di papan tulis. Kemudian guru melakukan bimbingan membaca di kelas. Oke. Mengalir dengan stylenya Ibu Fatima, mengalir maksudnya Bu Fatima menjelaskan sesuai dengan stylenya, jangan ikuti style saya gitu. Ngalir saja, silakan lanjut. Ya, Pak. Oke, lanjut ke kegiatan ketiga Bu Fatima. Enggak Pak, di sini dijelaskan sudah tahap nilainya Pak atau bagaimana? Enggak. Ibu mau jelaskan yang di mana nanti? Kan salah satu tahapan saja.
Oh, jadi gini, kalau yang Ya, Pak. tadi Kita misalnya, dijelaskan nanti pada saat ada kita tampilkan dokumentasi, baru dijelaskan nilai-nilai yang terkait dengan aneka begitu, Pak. begini, misalnya ini contohnya. Nah, pada saat pertama saya mengantar pembelajaran, kemudian yang kedua anak-anak memilih menu-menu yang ada. Nah, kemudian yang ketiga apa, yang keempat apa, yang kelima apa, dan yang keenam apa. Kalau ibu mau menjelaskan ini langsung bilang pada saat pembelajaran yang saya rasakan. Yang pertama adalah akuntabilitas, saya bertanggung jawab dengan apa yang saya buat. Saya nasionalisme karena saya tidak membedakan anak didik saya etika, saya ngomong dengan sopan, santun karena akan diikuti oleh anak-anak. Komitmen mutu, saya ingin meningkatkan kualitas siswa saya dan anti korupsi, disiplin, tidak membuang-buang waktu. Titik, itu saja kalau memang mau menjelaskan. Jadi gambar ini nggak usah terlalu dijelaskan panjang lebar, tapi itu orang tahu ini gambar apa sih, ini gambar apa. Kalau saya kan memaknai gambar 2 ini gambar yang ini siswa memilih menu-menu yang saya buat. Kalau saya melihat loh ya, begitu. Ini apa ini? Menu-menu apa ini yang di papan tulis yang gambar 2? Nah, ini ada gambar, kemudian ada kalimat. Kalimat itu diurai menjadi suku kata, kemudian itu yang dibaca oleh siswa. Tidak ada pemilihan. Itu yang dijelaskan malahan, ya. Jadi siswa ini memilih apa, kemudian tadi ibu yang barusan ibu jelaskan tadi. Ya, ketiga lagi ngapa, lagi apa, keempat lagi apa, singkat tapi jelas gitu ya. Oke, kalau ibu mau jelaskan dari nilai anekanya ya tadi yang saya bilang, aku merasakan ada akuntabilitas di sini karena saya harus bertanggung jawab sebagai guru untuk mendidik. Ya, dan seterusnya ya. Oke, lanjut ke kegiatan berikutnya Bu Fatima. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah pertandingan membaca kelompok, kemudian tebak kata sebelum pulang. Oke. Di kegiatan ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran di luar kelas atau outbound. Yang pertama itu menyiapkan kantong prestasi, kemudian tersedianya kantong prestasi, kemudian melaksanakan pembelajaran di luar, kemudian membagikan kartu observasi yang akan dilakukan penelitian oleh siswa dan kemudian menyimpan ke dalam kantong prestasi. Oke, jadi kantong prestasi itu seperti apa dijelaskan? Gimana caranya kerjanya kantong prestasi? Jadi guru ini menjelaskan, misalkan guru menjelaskan tentang hewan. Siswa diminta untuk mengamati hewan-hewan apa saja yang berada di sekitar sekolah. Dan sekolah kemudian menuliskan ke dalam kartu observasi, kemudian setelah selesai siswa menaruh ke dalam kantong prestasi sesuai dengan tempat namanya di kantong prestasi. Jadi kantong prestasi ini berisi tentang hasil pengamatan siswa yang setelah dilakukan pembelajaran di dalam pengamatan di luar kelas. Berarti kantong siswa ini per anak begitu? Iya Pak, per siswa. Per siswa. Jadi per kantong dia sudah ada namanya, jadi siswa memasukkan kartu observasinya. Oke, jadi kami menyiapkan kantong siswa, kantong prestasi. Kantong siswa apa? Kantong prestasi, Pak. Ya, kantong prestasi. Saya menyiapkan kantong prestasi. Kantong prestasi ini ada untuk setiap siswa disediakan satu kantong prestasi. Ya, ketika pembelajaran outbound
siswa akan melihat, karena membaca ya, ini melihat hewan, topiknya hewan, di sekelilingnya hewan apa ditulis, maka dimasukkan ke kantong prestasi. Dalam kantong prestasi. Oke, seperti itu ya, cara menjelaskannya. Oke, lanjut. Kemudian di dokumentasi kegiatan keempat, di sini ada guru menyiapkan media pembelajaran dengan menggunakan media gambar di sini. Kemudian guru kemudian melaksanakan pembelajaran di mana guru menempel beberapa gambar, kemudian ada katanya di bawah, kemudian siswa membaca dengan melihat gambar. Jadi itu yang bulat-bulat itu apa yang di papan tulis itu? Oh, itu cuman abjad, Pak, sebagai awal pembelajaran. Gitu. Terus yang kertas putihnya untuk apa itu? Itu media gambarnya, Pak. Ada gambar, kemudian ada saya tulis huruf kata, misalkan gambar bola, kemudian bola. Oh, dia yang nulis. Saya yang tulis, Pak. Sudah saya printkan, kemudian saya baca sama-sama, kemudian naik satu-satu untuk baca. Oh, gitu. Kelas berapa dia ini? Kelas 2, Pak. Aduh, kelas 2 masih begitu ya? Iya. Ya, seharusnya ya dikosongin baru dia yang nulis ya. Iya. Tapi ya mungkin banyak yang belum tahu baca ya, situasi Iya, Pak, kondisinya banyak. kan Bu Fatima yang tahu. Kalau saya tadi kelas 2 kok baru begitu gitu ya. Tapi ya itulah kondisinya di sana. Ini baru belajar membaca untuk 2 kata. Ya. Jadi kita respon dulu untuk ada gambarnya, kemudian ada katanya, kemudian nanti kita tutup gambarnya, kemudian dibaca lagi hurufnya. Banyak metode-metode yang kita lakukan di dalam kelas. Iya. Yang pertama itu beri contoh, baru yang kedua suruh isi sendiri. Ditutup ya, terus menulis, menyebutkan dan menulis. Oke. Nah itu kalau penyajiannya bagus kan enak gitu ya. Pertama seperti ini, nanti ditutup, yang Ibu ceritakan itu malah dikomunikasikan. Oke, lanjut kegiatan berikutnya. Ini kemudian ada membagikan soal post-test. Kemudian ada analisis post-test. Oke, lanjut. Ini ada tabel, kemudian ada tabel perbandingan, di mana yang hasil analisis pretest yang tuntas, yang awalnya itu ada 3, kemudian yang tidak tuntas ada. Kemudian pada hasil belajar post-test, tuntasnya 8, yang tidak tuntas ada 2. Jadi ada 2 tidak tuntas, Pak, membaca, karena memang baru mengenal huruf, belum bisa menambah-tambah, memang tidak bisa membaca. Oke, lanjut. Kemudian dokumentasi selanjutnya yaitu ada konsultasi dengan kepala sekolah, di mana saya mengkonsultasikan dengan kepala sekolah dengan 2 orang ini yang tidak tahu membaca tindak lanjutnya bagaimana. Kemudian saya melakukan konsultasi dengan orang tua siswa yang 2 orang ini untuk lebih giat lagi, atau meminta dorongan kepada orang tua siswa untuk lebih giat belajar di rumah. Oke. Dan lebih rajin lagi ke sekolah. Oke, lanjut. Lagi ini ngadat ini. Yang ngadat jaringan. Ibu Fatima. Ibu Fatima ini di mana, Kang? Di Donggala, Pak. Ibu Fatima? Donggala. Donggala ya.
Iya, Pak, hilang sebentar. Share screen-nya sudah terakhir kan itu tadi, tinggal kesimpulan saran. Ada dokumentasi kelima, Pak. Yang ini kegiatan kelima yaitu membuat kartu kontrol. Iya. Membagikan buku bacaan, membuat kartu kontrol, pembagian kartu kontrol. Iya, untuk apa ini kartu kontrol? Ngadat jaringannya, Pak. Iya, Bupati Mas sering loh di wilayahnya itu. Yang lalu ujian kan 2 kali mundur. Maju, hilang lagi, terus ganti lagi yang lain, maju lagi, hilang lagi, ganti yang lain lagi. Harus dipindah ke sekolah, toh. Iya. Bupati mah hilang malahan ya. Kita lempar keluar. Keluar dari room. Oke, ya seperti itulah saya sendiri, bukan adik-adik ya. Kadang-kadang menjelaskan itu yang nampak gitu ya. Padahal yang tidak tampak yang perlu dijelaskan. Kenapa di papan ada bulat-bulat? Nah, kan saya nanya, saya nggak tahu gitu ya. Oh, ini bulat-bulat ini gitu. Yang putih ini tujuannya nanti setelah ini ditutup gitu. Itu yang perlu dijelaskan untuk adik-adik guru ya. Ada tadi saya lihat tahapan di Ibu Fatima, Pak, pembuatan metode. Seharusnya memilih metode sih kalau kita pembuatan memilih metode ya. Iya. Tidak buat metode sebenarnya, Pak. Karena metode sudah disediakan memang. Ada iya, metodenya sudah ada, mengaplikasikan ya. Ya, jadi apa yang kita lakukan yang kita jelaskan ya. Foto ini pengantar, foto ini hanya pengantar. Tapi di dalam foto itu apa yang saya lakukan. Ya, oke, makasih ya. Jadi walaupun pemaparannya Ibu Anissa, pemaparannya Ibu Fatima ini untuk semua teman-teman, referensi untuk teman-teman untuk memperkaya diri sehingga ketika kita besok ujian sudah ada ancang-ancang apa yang akan saya sampaikan. Ya, oke. Kalau teman-teman lainnya ya saya yakin komunikasinya baik-baik. Ya semuanya sih, ya semuanya baik-baik. Untuk berikutnya, Ibu Dwi, silakan, Bu Dwi. Ya, dengar Ibu Fatima, dengar saya. Hilang, Pak. Iya, Pak, muncul ya, ya seperti itulah Bu Fatima. Jadi ya, gambar Pak. Itu pengantar. Oh ya, Pak. Gambar itu pengantar, tapi isi gambar itu apa yang saya lakukan. Oh, iya. Ya, jadi nanti langsung di gambar-gambar itu dijelaskan, singkat tapi jelas gitu. Ya. Oh, iya. Nggak boleh terlalu panjang juga karena mengingat waktu juga. Ya. Jangan lupa salah satu tahapan dikaitkan dengan aneka, ya. Iya, Pak. Ya, yang saya contohkan tadi. Ya, oke. Makasih nih, lanjut ke Ibu Dwi ya. Silakan Bu Dwi. Ya, metodenya persis seperti Ibu Anissa dan Bu Fatima. Ya, baik Pak. Laporan aktualisasi dengan judul meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan media papan musik pada pelajaran matematika kelas 4 STM 13 Banawang. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi, waktu pelaksanaan tanggal 22 Juni sampai 27 Juli. Realisasi kegiatan, 5 kegiatan,
Yang pertama, menyiapkan bahan konsultasi, persiapan pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan melaksanakan evaluasi. Kegiatan pertama, persiapan kegiatan aktualisasi. Ya, langsung bukti fisik ya, dijelaskan. Yang pertama, menyiapkan bahan konsultasi, konsultasi dengan mentor, konsultasi dengan guru dan teman sejawat. Oke. Lanjut ke kedua. Kegiatan kedua, yang pertama mempelajari silabus, yang kedua membuat RPP, yang ketiga menyusun soal pretest, post-test, dan lembar kerja kelompok. Oke. Yang dapat dilihat pada lampiran membuat RPP dengan soal pretest Iya, and Pak. post-test. Oke. Kegiatan ketiga, perencanaan pembuatan media pembelajaran itu mencari referensi tentang media pembelajaran papan misi itu melalui YouTube. Terus yang kedua, mengumpulkan alat dan bahan untuk membuat media. Yang ketiga, membuat media papan misi. Oke. Bisa dijelaskan sedikit papan misinya? Maksudnya Pak, dijelaskan apa ya? Papan misi ini dibuatnya seperti apa? Papan misi, media papan misi ini dibuat dari papan styrofoam dan kertas origami yang ditempel-tempel di papan styrofoam itu, kemudian diisi angka dari 1 sampai 1. Media ini digunakan untuk pembelajaran perkalian, pembagian, kelipatan persekutuan dengan faktor persekutuan. Makanya sehingga disebut papan multifungsi karena dia tidak hanya berlaku untuk satu materi, melainkan untuk beberapa materi, sehingga disebut papan multifungsi, Pak. Ya, contohnya? Nah, contohnya untuk materi perkalian. Dijelaskan, Pak? Iya. Untuk materi perkalian, misalnya kita mau mencari, kalau untuk perkalian kelas 4 itu misalnya kita mencari perkalian 4 kali 3. Nah, jadi kita gunakan paku pin sebanyak 4 warna, banyak 3 warna, merah. Kita hitung melangkah sampai angka 4, 1, 2, 3, 4 pertama. Terus yang kedua, kita gunakan paku pin berwarna kuning, melangkah lagi sebanyak 4 kali mulai dari angka 5. 5, 6, 7, 8. Nah, terus kita gunakan paku pin yang berwarna putih, melangkah lagi 4 langkah dari berarti 9, 10, 11, 12. Jadi 4 dikali 3 itu hasilnya 12. Seperti itu, Pak. Oke, lanjut. Kegiatan 4. Pelaksanaan pembelajaran. Iya, pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan siswa, terus melaksanakan pretest. Menyiapkan siswa di sini berdoa, melakukan absensi, nah, seperti itu, Pak. Terus menyampaikan tujuan pembelajaran, membentuk kelompok kecil, menjelaskan materi pelajaran, membagikan lembar kerja kelompok, terus memberikan penghargaan kepada kelompok yang berhasil mengerjakan lembar kerja kelompok dengan benar dan memperagakan papan musi itu sendiri. Oke. Jadi penjelasannya boleh pas saat belajar tadi, kan tadi baru membuat ya. Oh, iya, Pak. Tadi kan saya minta penjelasannya pada saat membuat. Iya. Tapi kalau pasnya ya pas saat belajar ini, pas Ibu menjelaskan itu di mana? Ini menjelaskan iya, Pak, materi di pelajaran. Nah itu yang Ibu jelaskan di situ. Jangan yang pas tadi, yang pas membuat nggak usah dijelaskan. Ya, penjelasannya dipindah ke menjelaskan materi pelajaran. Ya, oke, dipahami Bu Dwi ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, ini kegiatan yang kelima,
melaksanakan evaluasi. Dokumentasinya melaksanakan post test, memeriksa hasil post test, membandingkan nilai post pretest dan post test. Kemudian kesimpulan dibaca, Pak. Sudah pelaksanaan aktualisasi undang-undang penting. Iya, sudah. Yang pertama soal ASN-nya, yang kedua tentang kegiatannya. Ya, rencana tindak lanjut. Meningkatkan penggunaan media, terus meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan model, menerapkan secara konsisten dan dasar. Oke. Ya, ini kan sudah net ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Dwi. Ya, jadi tadi yang bagaimana sih cara kerjanya papan musi gitu. Ya, coba ada tutorial begitu Bu Dwi. Tutorial yang kayak di internet gitu. Tapi tidak dijelaskan oleh Ibu Dwi saja pelan-pelan ya, supaya Jadi bawa medianya baru diperagakan di depan. Diperagakan dan iya begitu. Jadi diginiin Iya. Iya, ini 3x4. Jadi 3-nya dari sini, 4-nya sini, nanti ketemunya di sini. Ya, seperti itulah gambarannya. Ya, ada sarannya teman-teman, ya, selain Pak Rahman. Ya, di papan musinya ada kan? Iya, Pak, ada, Pak. Masih di sekolah. Di Pak, ujiannya jam berapa? Siang. Saya kan kebetulan mau ujian di sekolah, Pak. Kalau soalnya lagi ya beronggalan, sudah. nggak bisa ke Palu, lagi kurang sehat. Ya sudah. Diperagakan di situ saja. Iya, Di Pak. Zoom. Oke. Oke, makasih Bu Dwi. Siapa lagi? Ya, masih ada waktu 40 menit Mas ya. Sampai jam 9 ya. Siapa? Bu Pak Rahman atau terserah siapa? Pak Rahman sudah kemarin, Pak Imam sudah. Bu Isti sudah. Ibu Masda sudah. Ya. Mungkin simulasi latihan saya Pak untuk penyampaian. Iya, silakan keterkaitan nilai dasar SN-nya bagaimana? Iya. Silakan Pak Rahman. Siapa tuh? Pak Imam kenapa senyum-senyum? Nggak ada suaranya Pak. Nggak ada suaranya Pak Imam. Cek, kedengaran Pak. Sudah. Tarik tadi headsetnya. Pak Imam dulu. Cerita aja Pak, supaya tidak ngantuk. Iya. Saya baca Pak. Saya nilainya baca ulang lagi Pak. Saya nggak jadi harus baca satu kegiatan, satu tahap. Iya, habis Pak Rahman Ibu Masda ya. Iya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Kayaknya besok tidak bisa kasih lihat alat peraga karena alat peraga ada di sekolah. Enggak Pak. Tapi yang penting bisa menjelaskan. Iya. Di sekolahnya jauh. Saya di Palu, Pak. Dicoba saja Bu, dicoba saja kan belum tidur juga. Malam ini masih bisa. Coba apa? Coba ambil. Iya. Saya persilahkan Pak Imam karena Pak Imam punya jurus. Oke, jurus menghilang. Ya. Medianya disebutkan, kemudian cara kerjanya disebutkan. Iya, Pak. Iya, tapi kalau untuk Pak Rahman nggak usah 99 disebutkan, nanti disebutkan 3 saja. Tidak Pak, kan yang dijelaskannya 3 saja. Di proses pembelajaran kemarin Pak cuma digunakan 1 Pak, yang alat pernapasan itu, alat model sederhana pernapasan.
Ini cuma penunjang sebagai pembelajaran selanjutnya Pak, yang ke-9 media itu alat peraga itu. Tadi Pak Sultan ada bertanya itu Pak, Pak Sultan. Iya, Pak Sultan gimana? Ya Pak Pak, terkait besok, saya bisa lebih awal Pak, soalnya saya ke rumahnya mentor. Nah kebetulan mentornya ini lagi sakit, agak flu. Suaranya agak kecil Pak. Kecil ya Pak. Gimana? Rencana besok saya bisa diawalkan ujiannya Pak. Soalnya mentor saya sakit, sementara saya di rumahnya Zoom bareng. Pak ke rumahnya mentor? Ya. Nah mentor saya ini lagi sakit Pak. Makanya saya minta lebih diawalkan biar saya cepat pulang dari rumahnya. Beliau istirahat. Dan saya lanjut di rumah saya. Keikhlasannya teman-teman di room ini. Iya, tapi besok dilihat biasanya sih tergantung mentor yang siap. Iya, tentatif sebenarnya jadwal ini Pak, masih berubah-ubah tergantung dari tentatif. Iya, kalau memang mentornya sakit dan pada saat itu beliau pas bisa ya pas enak ya sudah. Iya. Langsung minta izin sama Pak Rahmat. Iya, Pak. Sama boleh satu laptop dua saya sama mentor. Iya, boleh kalau terpaksa ya berdua. Supaya serasi. Gitu. Kenapa? Kenapa kalau sendiri? Beliaunya. Pak, laptop bukan rusak kameranya. Pinjam Jo untuk ujian, masa ujian nggak kelihatan. Laptopnya beliau saya pakai. Nah, ketika beliau berbicara, berganti posisi tempat duduk saja Pak. Karena kalau berdekatan kemarin suaranya agak trouble. Ya? Double apa istilahnya? Trouble. Ya. Bertabrakan. Bertabrakan. Ya gimana teknisnya, yang penting mukanya Pak Sultan kelihatan lah. Masa ujian nggak kelihatan mukanya. Iya Pak. Ada suara Pak Totoai, namanya Pak Totoai itu. Iya Pak. Ada suara tidak ada gambar. Pak Totoy. Padahal di sini saya pakai baju rapi loh Pak. Aduh, percaya sekali Pak. Saya kira lagi gendong anak. Iya, saya pikir ini pasti ini diganggu anak-anaknya ini sampai gendong anak itu Pak. Ya, Pak, saya menduga begitu tadi. Kalau saya start video blank hitam. Kalau saya Pak Sultan ini kayaknya main PS ini Pak. Jangan. Wow. Nah, saya tadi pikir wah paling anak-anaknya ini pada gandol di punggungnya Pak Sultan semua. Nah itu suaranya dan suka mengganggu. Oke. Pak Rahman silakan Pak Rahman. Pak Rahman ini rambut baru ya? Iya Pak, tadi sore cukur rambut Pak. Iya, harus tampil rapi kan di depannya Bukaban. Wibawa Pak. Iya. Supaya untuk membangkitkan mood positifnya Bukaban Pak. Iya. Nilai etika publiknya ada tuh. Iya. Memberikan pelayanan terbaik. Bukti anti korupsi Pak itu rambutnya Pak. Kok bisa anti korupsi? Apa? Korelasi. Menampilkan yang terbaik. Siapa yang bicara? Karena guru itu digugu dan ditiru ya. Percaya dan diteladani. Ya, sehingga harus rapi, tampil rapi. Kalau gurunya nggak tampil rapi, pasti bagaimana siswanya? Iya. Kenapa ini Pak Rahman kayak acak-acakan padahal masih bujangan gitu. Berapa gitu. Kalau rapi, oh memang tahu gitu. Memang tahu. Memang tahu. Iya, soalnya istri saya kan orang Makassar Pak. Iya. Luar biasa aslinya.
Orang dia kontrol lagi. Oke, silakan Pak Rahman. Sebentar Pak, saya ambil anunya dulu, medianya. Dipraktekkan memang ya, simulasi betul ini Pak Rahman. Sebenarnya kemarin Pak kan ada 3 pembelajaran yang saya lakukan. Iya. Yang pertama itu mengenalkan siswa tentang nama-nama organ pernapasan manusia melalui alat peraga ini. Kemudian pembelajaran yang kedua mekanismenya, cara kerjanya, dan pernapasan itu bagaimana. Kemudian penyakit, salah satu penyakit yang disebabkan dari organ pernapasan kayak kebiasaan merokok Pak, seperti itu. Jadi ada juga kemarin saya buat alat peraga dari botol begini juga, cuman saya ganti rokok di sini di atasnya. Baru saya isi air, baru saya lakban itu, baru kemudian saya bakar rokoknya, baru saya bawa ke lakbannya, akhirnya air itu keluar dan asap itu penuh di dalam Pak. Kemudian setelah Bapak praktekkan salah satunya. Kalau praktekkan, backgroundnya dihilangkan dulu. Iya Pak, Bapak kayak pesulap itu Pak, cuma botolnya kalian tutupnya. Botolnya kalian. Enggak, nanti besok kalau ujian, kalau pas praktek, backgroundnya dihilangkan. Supaya pas Bapak praktek kelihatan itu alatnya. Tadi bayang-bayang. Nah, begitu. Kentara. Yang pertama, organ kayak botol-botolnya bayi ya. Kayak botol-botolnya bayi-bayi gitu. Botol pumping. Jadi ini merupakan alat kosong Pak, kosong. Tapi manfaatnya besar Pak untuk meningkatkan pengetahuan siswa. Jadi kita pertama alat peraga ini, yang pertama kita analogikan selang di atas sebagai rongga hidung. Kan sini ada 2 Pak, ada 2 lubang ini, rongga hidung. Kemudian tutup ini kita analogikan sebagai batang tenggorokan. Kemudian kedua balon besar ini di dalam kita analogikan sebagai paru-paru. Kemudian ini balon di bawah ini kita analogikan sebagai diafragma. Nah, seperti itu. Jadi organ pernapasan pada manusia itu intinya yang berperan utama itu ada rongga hidung, kemudian paru-paru, kemudian diafragma seperti ini Pak. Nah, mekanisme kerjanya itu kalau kita analogikan, udara pertama itu kan masuk melalui hidung, kemudian disalurkan melalui tenggorokan. Nah, terus diproses di dalam paru-paru, pertukaran udara, oksigen dan karbon dioksida. Mekanismenya itu ketika kita menghirup napas, berarti diafragma itu akan berkontraksi. Karena tekanan udara dari luar itu lebih besar daripada tekanan udara dari paru-paru. Sehingga otomatis udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, diafragma berkontraksi akan seperti ini, akan mengembang dia. Nah, otomatis balon ini juga akan ikut mengembang karena terpenuhi udara di dalamnya. Nah, begitupun sebaliknya, ketika proses mengeluarkan napas, volume atau udara dalam paru-paru akan mengendur keluar melalui rongga hidung, seperti itu Pak. Ini tidak terlalu Pak, karena sudah disobek anak-anak, jadi tidak terlalu, kemarin itu kalau ditarik begini, terlihat kedua balon ini akan mengembang, seperti itu. Karena terpenuhi udara di dalamnya. Masih ada sih sisa-sisanya mengembang tadi, masih kelihatan. Oh iya. Nah, kan otomatis kalau kita tarik begini Pak, udara masuk melalui hidung ini. Begitupun sebaliknya, ketika kita mengendurkan atau menghembuskan napas, diafragma yang tadinya ini berkontraksi akan mengendur seperti ini. Otomatis udara yang dalam paru-paru juga keluar, dan volume paru-paru pun akan berkurang, sehingga paru-paru akan mengendur seperti ini. Ya. Bagus sekali. Dokter Rahman SPD. Oke, begitu. Peragakan salah satunya ya. Ya, itu sudah yang Bapak peragakan besok. Ada sebenarnya juga Pak, cuman rusak yang itu. Ya, coba juga. Serius. Ya, coba Pak, ambil Pak. Kita butuh bahaya, tapi susah diperagakan Pak, karena pasti becek nanti karena air ini dibuka itu lakbannya kan keluar air. Semua disiapkan Pak Rahman. Ini alat peraga apa?
ini alat peraga apa, tapi yang dipraktekkan satu. Tapi yang lain ditunjukin semua. Ada alat peraga penunjangnya juga di situ Pak di dalam. Coba saya ambil dulu. Tulis semua, Pak. Kalau ujian baru begitu, lari-lari. Kenapa? Iya, pokoknya besok pagi ya. Nah, Pak, kan di sini kelas 5 itu ada 9 tema. Kan kita belajar di kurikulum 2013 ada 9 tema. Kebetulan saya ambil tema 2. Jadi ke 8 tema itu saya buatkan alat peraga tambahan. Seperti ini. Ini adalah alat peraga organ gerak pada manusia dan hewan. Ini proses pencernaan pada tubuh manusia, Pak. Seperti itu. Yeah. Jadi alat peraga yang besar-besar Pak tidak saya bawa, yang cuma dimuat oleh tas saya yang saya bawa besok, Pak. Seperti ini. Oke. Iya, yang penting yang besar-besar disebutkan, yang ada ditunjukkan, kemudian yang dipraktekkan satu. Iya. Ya sudah, langsung itu saja, nggak usah baca PowerPoint-nya, langsung diperagakan. Nah, kemudian setelah Bapak memperagakan, Bapak kaitkan dengan nilai-nilai, apa yang saya rasakan setelah saya mengajar dengan jadi nilai-nilai yang terkandung yang bentuk penerapan nilai ASN saya di sini, Pak. Tentu yang pertama adalah akuntabilitas, di mana tentunya tanggung jawab saya sebagai seorang guru, tupoksi saya sebagai seorang guru untuk mengajar anak-anak, menerapkan kompetensi saya di dalam kelas untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak, seperti itu. Di dalamnya juga terkandung nilai nasionalisme karena metode ini menuntut kerjasama antar kelompok untuk membuat alat peraga ini. Kemudian saya bisa ceritakan sedikit juga kendalanya kemarin, Pak, bentuk kerja saya di sini. Karena kalau pagi itu saya datang ke sekolah jam 7, kan suasananya bertepatan dengan hari libur, Pak. Otomatis siswa kayak malas-malas datang ke sekolah. Jadi salah satu bentuk kerja saya kemarin, saya jemput ke rumahnya, Pak, ambil satu-satu ke sekolah, seperti itu. Supaya saya kumpulkan, supaya bisa berlangsung proses pembelajarannya, Pak. Ya. Itu berarti rela berkorban, ya? Ya, betul. Kerja keras, anti korupsi. Rela berkorban. Disiplin juga, Pak, disiplin waktu, termasuk juga anti korupsi. Ya, kemampuan awal bela negara. Pak Rahman dengan Ibu Kaban besok. Iya. Nasionalismenya di mana? Nasionalismenya di kerakyatan, Pak. Karena kan di sini metode Gayat Inquiry ini menuntut kerjasama antar kelompok. Ada kerjasama antar kelompok, Pak, untuk merakit alat peraga ini, kerakyatan. Etikanya kan kita sebagai seorang guru tentunya dalam menjelaskan materi harus menyampaikan dengan sikap sopan santun supaya bisa ditiru dan digugu oleh siswa. Ya, komitmen mutunya. Komitmen mutunya tentunya diharapkan dalam proses pembelajaran ini tentunya akan semakin meningkatkan pengetahuan siswa tentang mata pelajaran IPA, seperti itu. Ya, anti korupsinya. Begitu Pak Sultan. Oke, pokoknya nanti besok disebutkan sendiri ya dengan Pak Yamin deh. Saya menunggu Pak Rahman tadi, saya lihat tunda-tunda saya nanti. Oke. Jadi saya lupa ini tadi Ibu Silvi. Ya. Ibu Silvi kemana? Oh iya. Kan baru muncul. Bu Silvi, boleh kayaknya dimatikan backgroundnya saja dulu, Bu. Pak Barangkali. Kalau masuk, ini horor sekali soalnya seperti itu, Pak. Bu Silvi. Iya, seram. Bayang-bayang Bu Silvi. Backgroundnya boleh dimatikan, Bu Silvi. Soalnya ini malam Iya. Jumat, saya mau tidur saya nyenyak malam ini, Bu. Jangan biasanya warna hilang lagi. Malam Jumat putih matanya. Di share screen saja Bu, kayaknya PowerPoint-nya. Bu Silvi ini kecapean kayaknya, saya lihat nih. Itulah pengantin baru soalnya. Baru yang bilang masih bujang lagi. Wow. ya sopan memang itu. Aduh. Banyak yang bujang ini, Pak Anca bujang, Pak Imam bujang, ya. Seumur-umur semua ini. Iya. Cuman Pak Sultan itu yang terlalu cepat menikah, ya. Oke, Bu Silvi, silakan di-share PowerPoint-nya, ya.
Kita berapa menit lagi? 20 menit lagi ya. Sampai jam 9. Sudah kelihatan, Pak. Iya, mulai dari awal ya. Oh, ini yang kegiatan 1. Oke. Ya, silakan. Oke, ini saja, nggak usah dibesarkan lagi. Biasanya kalau full ini, full apa? Nah, iya, agak ya oke. Ada tadi itu yang di fullkan itu malah bermasalah gitu, akhirnya tidak di fullkan seperti inilah. Oke, laporan aktualisasi lain. Bu Sylvie presentasi Jo. Jadi nanti, besok Pak nggak usah di. Bu Sylvie presentasi, nanti kalau misalnya kurang baru saya nambahkan. Oke, silakan. Oh iya. Laporan aktualisasi. Atau kayak tadi Laporan saja ya. aktualisasi. Ya, silakan. Langsung ke kegiatan 1. Ibu Jo mulai laporan aktualisasi meningkatkan ini terus langsung ke kegiatan. Judulnya baru kegiatan. Ya, di sini saya mengangkat judul meningkatkan kemampuan mengenal huruf melalui model pembelajaran ringan IK atau mencari pasangan dengan kartu huruf siswa di kelas rendah SDN 4 Banawa. Adapun kegiatan yang pertama yang saya lakukan yaitu konsultasi dengan mentor dan dengan meminta arahan dan persetujuan. Oke. Kemudian kegiatan yang kedua saya yaitu yang pertama membuat RPT, kemudian membuat soal pretest dan posttest, kemudian yang ketiga membuat media, dan yang keempat membuat desain kartu kontrol. Oke, dijelasin itu kartu kontrolnya untuk apa? Seperti apa? Media kartu huruf ini untuk apa? Ini kartu huruf yang akan saya gunakan nanti Pak untuk modelnya. Jadi masing-masing siswa nanti dibagikan satu siswa satu kartu. Jadi nanti siswa ini kan dibagi kelompok, kemudian mereka saling mencari. Ada yang pegang huruf B, misalnya yang pegang huruf B mencari pasangannya yang memegang kartu huruf yang lain yang bergambar gambarnya berawalan dari huruf misalnya huruf B, badak begitu. Oh, badak. Oh, dia. Kemudian untuk kartu kontrolnya ini saya lanjut, Pak. Iya, kartu kontrol gimana cara kerjanya? Kartu kontrolnya ini kan dia ini ada nama dengan ini yang slip A, B, C, D itu misalnya siswa sudah menguasai huruf apa. Kalau sudah misalnya dia sudah menguasai A, saya centang A, dia sampai Z, Pak. Iya, ini kartu kontrol ini si A, si B-nya. Kalau dia sudah mampu dicentang. Oke. Jadi kalau ini media kartu huruf ini adalah kartu berpasangan antara huruf dengan gambar. Ya, mencari pasangan. Nah, gambar yang berawalan dengan. Oke. Ya, oke. Ya, jadi penjelasannya kartu ini adalah kartu berpasangan, satu kartu gambar dan satu kartu huruf. Kemudian saling mencari pasangannya. Kalau benar berarti dicentang. Oke, itu penjelasan singkatnya. Lanjut. Iya. Kemudian kegiatan dokumentasi, kegiatan ketiga melaksanakan pretest. Yang pertama saya melaksanakan pretest, kemudian yang kedua menganalisis hasil pretest. Yang nulis kok Ibu itu?
bukan anaknya, bukan siswanya. Iya, kan secara lisan, Pak. Dia Oh, dia mengenal belum bisa nulis. Iya, kan secara lisan dia menyebutkan A, B sampai mana dia menyebutkan tanpa saya ajar. Oh, gitu. Iya. Kan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sampai Nah, itu dijelasin gitu ya. Melaksanakan pretest ini, dalam hal ini saya yang menanyakan ke siswa untuk menyebutkan huruf-huruf, sehingga saya yang mencatat berapa banyak huruf yang dihafal atau ditahu gitu. Oh, iya. Gitu penjelasan singkatnya seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian kegiatan yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini pada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ya, belajar apa itu? Menerapkan kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kartu huruf tadi. Oh iya, disebutkan menggunakan pembelajaran kartu huruf berpasangan tadi. Huruf dan gambar. Oke, lanjut dijelaskan sedikit. Kemudian kegiatan yang kelima, melaksanakan post-test. Oke. Ya, ini pemeriksaan hasil kerja peserta didik. Ini tadi hasil dari melihat kartu kontrol, kemudian saya rangkum seperti ini. Iya. Oke, jadi peningkatannya ada di sini. Iya, ada. Ada rekapnya. Ada, Pak, tapi tidak saya lampirkan di sini. Oke, di lampiran ada ya? Iya, ada, Pak. Oke. Oh, ada di pembahasan mungkin ya? Iya. Oke. Kemudian yang terakhir, memberikan reward secara langsung kepada peserta didik yang mencapai tujuan pembelajaran. Oke. Itu kemarin jadinya kelas 1, 2, 3, semua siswa yang belum bisa membaca ya? Bu Silvi? Yang iya, Pak. Iya, yang diminta Bukaban kemarin, semua siswa yang belum bisa membaca. Iya. Oke. Ya, jadi ada penjelasan singkat dari setiap gambar. Ya. Intinya apa? Karena kita huruf berpasangan ya harus dijelaskan itu. Ada huruf, ada gambar, nanti cari berpasangan. Itu sedikit dijelaskan sehingga orang lain itu tahu maksud dari apa yang kita lakukan. Kalau gambar-gambar kadang orang memaknainya sepotong ya, kayak saya tadi memaknai punyanya Ibu Fatimah, kenapa ada menu-menu di papan tulis itu. Bu Fatimah menjelaskan baru saya tahu. Ya kalau nggak dijelaskan nggak tahu. Ya oke. Oke, di stop screen Bu Sulfi. Ini ada lanjutannya Kak Mas Yan? Sudah ya? Masih ada, Pak. Tinggal kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Oke. Ya, nah kan itu sudah paten. Kalau kesimpulan intinya kegiatan ini terlaksana 100% dengan menerapkan nilai-nilai aneka. Rencana tindak lanjut setelah aktualisasi ini selesai apa saja yang kan tadi pakai kartu, mungkin nanti pakai metode yang lain. Ya, itu rencana tindak lanjutnya apa? Enggak, dibacakan aja, nggak usah di-share lagi. Adapun rencana tindak lanjut untuk kegiatan ini adalah melakukan optimalisasi penggunaan kartu guru untuk kelas rendah, meluarkan guru dengan menerapkan secara konsisten nilai-nilai dasar ASN dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat menjalankan tugas sebagai PNS. Penulis berinisiatif untuk melakukan
optimalisasi dengan menggunakan kartu huruf di kelas rendah ini didasari oleh pertimbangan bahwa keterampilan membaca seharusnya sudah tuntas di kelas rendah. Itu, Pak. Oke, ya. Kalau rencana tindak lanjut operasional dan terukur intinya, ya. Operasional dan terukur. Oke, Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum ditutup sesi ini mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Ya, saya pikir Ibu Istia, Pak Imam, Bu Kadek, Bu Masna, walaupun Bu Masda, walaupun malam ini tidak menampilkan PowerPoint karena kemarin sudah, dan saya yakin sudah dari beberapa teman-teman tadi memberikan gambaran kepada kita, referensi untuk kita untuk tampil besok ya. Untuk Pak Imam jangan sampai mati lampu lagi Pak Imam ya. Aduh, saya bisa apa kalau itu Pak? Aduh. Di mana besok anunya Zoom-nya? Tetap di rumah Pak. Kayaknya sudah nggak ada jadwal mati lampu besok, insya Allah baik-baik saja. Mudah-mudahan ya. Saya sendiri kalau kebetulan besok padam saya lampu, sama Pak di rumahnya Pak Imam Pak. Pak, kalau saya sendiri padam lampu di rumah juga langsung lari ke kantor. Iya Pak, paling kalau saya mati lampu sama-sama kita mati nih Pak. Satu kawasan. Ya. Saya sudah lama Pak Anca WFH. Saya WFH sejak tanggal 10. Saya sudah nggak berani ke kantor. Iya, sebelum ada itu teman-teman di BPSDM itu kena itu saya ya karena saya sendiri kurang enak badan tadinya ya tanggal 9 itu saya nggak enak badan saya takut berinteraksi dengan orang gitu ya, jangan-jangan saya pembawa gitu ya, kan itu psikis kita sekarang diganggu semua oleh COVID, apa dikit jangan-jangan COVID itu. Nah, akhirnya memang saya waktu nggak ada matahari itu yang hujan-hujan terus itu mual-mual, ternyata gejala mah. Kan zoom di kantor saya jarang makan, nanti di rumah baru makan, minum juga jarang, akhirnya kena di situ saya. Akhirnya di rumah kan sambil makan sambil apa gitu, sudah saya harus fix dulu. Alhamdulillah sudah sehat juga. 1 minggu itu mual-mual, nggak suka makan, bau bawang itu nggak suka. Terus pokoknya masakan yang saya suka jadi nggak suka. Oke, akhirnya alhamdulillah sudah enakan. Tapi saya enakan WFH sekarang, kantornya ditutup. Oke. Jadi siapa teman-teman yang ke kantor tadi yang serahkan tugas? Tadi. Yang paling pertama tadi saya Pak. Oh Pak Rahman. Sama membawa siapa punya? Tadi saya sampai Imam kumpul laporan Pak. Oh, ya masih muda-muda, ya haruslah. Belum ada yang ngurus Pak. Iya. Kasihan ibu-ibunya kalau yang Pak Sultan ya. Jadi Pak Sultan ini sudah tua ceritanya. Semi Pak, semi. Karena statusnya sudah menikah jadi dianggap orang tua padahal masih punya muda 2 bonus. Oke Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan ya, anekanya diperjelas, dirasakan. Apa yang saya rasakan ketika saya melakukan kegiatan ini langsung aneka disebutkan. Dari sisi akuntabilitas saya merasakan ini, dari nasionalisme saya tidak membedakan, dari etika saya bertutur kata yang baik di dalam melaksanakan ini, dari komitmen mutu meningkatkan kualitas siswa, kalau stunting ya kualitas masyarakat, pasien dan sebagainya. Kalau di Pak Sultan ini kualitas data yang ready kan, begitu komitmen mutunya. Kemudian anti korupsi,
Data yang benar adalah data yang tidak korup, data yang tidak mengarang-arang. Nah, sehingga saya berusaha menyajikan data yang valid. Pokoknya gitu semuanya. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, saya berharap besok pagi tampil prima, tidak gugup lagi ya. Ya, padahal saya sendiri kalau ujian gugup, tapi saya mengingatkan sama adik-adik. Ya, Bapak suka gugup juga ya, tapi ketika kita ulang-ulang di malam hari ini, ya insya Allah besok pagi lebih siap. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya Bapak. Dan waktu saya kembalikan ke Pak Anca, karena Pak Anca ini seharusnya istirahat nih. Tapi demi kita-kita, beliau menyempatkan untuk mendampingi kita, memfasilitasi kita. Oke, silakan Pak Anca. Nggak dengar suaranya Pak Anca. Ulang kayaknya itu. Tidak kedengaran Pak suaranya. Halo. Iya. Terima kasih Pak Yamin atas penyampaian dan arahannya. Saya rasa mudah-mudahan teman-teman bisa menjadikan arahan dari Pak Yamin pada kesempatan malam hari ini sebagai bimbingan dan tuntunan untuk ujian besok. Saya rasa cukup sekian dari saya. Saya akhiri sampai di sini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih